Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 745 Ketua Sekte Tianqi 1. Kuil Tianqi merupakan markas besar dan juga rumah besar dari Sekte Tianqi. Lokasi geografisnya sangat misterius, dan penjaganya pun bahkan lebih ketat. Biasanya hanya orang berstatus sangat tinggi yang memiliki kesempatan untuk keluar masuk kuil Tianqi. Kebanyakan murid biasa lainnya mungkin tidak akan bisa memasuki kuil Tianqi itu seumur hidupnya. Bagi banyak orang, bisa memasuki kuil Tianqi merupakan kemuliaan seumur hidupnya. Adam Fu membawa Sylvia Bai dan lainnya ke laut yang luas. Laut itu tidak ada batasnya, seluruh tempat itu sangatlah luas, dan juga dipenuhi dengan aura yang menyeramkan dan misterius. Adam Fu, Sylvia Bai, Dimas Wu, dan pria bergigi tajam melayang di udara. Adam Fu menundukkan kepalanya sedikit, dan menatap salah satu bagian di tengah laut. Setelah beberapa saat, sebuah pulau pun muncul di udara. Pulau yang besar itu mengapung di laut. Asap yang mengelilingi dan aura putih yang memenuhi pulau itu membuat pulau itu terlihat kabur dan ilusi, seperti bulan yang berada di air dan bunga yang berada dalam kabut. Terlihat tidak nyata, seolah-olah itu hanyalah sebuah ilusi. Adam Fu tiba-tiba melambaikan tangannya ke pulau berkabut itu. Dalam sekejap, sebuah lubang hitam muncul dari tengah. Sekilas, pulau itu tampak seperti monster buas, dan lubang hitam yang muncul itu seperti mulut monster buas yang terbuka. Lubang hitam yang besar itu memiliki kekuatan pengisap yang tak terbatas dan menyedot mereka berempat sekaligus dengan sekali sedot. 4 orang yang melayang di udara pun menghilang seketika. Sementara pulau yang mengapung di laut itu juga tiba-tiba menghilang. Angin sepoi-sepoi bertiup dan lapisan-lapisan ombak muncul di laut. Seluruh wilayah laut yang luas itu kembali menjadi tenang dengan aneh, dan tidak lagi ada aura kehidupan. Dalam sekejap mata, mereka berempat muncul kembali di pulau udara. Pulau itu dikelilingi dengan langit biru dan awan putih seperti surga manusia, dan dipenuhi dengan bunga dan burung, serta suara serangga yang tidak berhenti. Selain itu, masih ada jembatan kecil, suara air yang mengalir dari mata air pegunungan yang jernih, dan aura surgawi yang misterius berada di mana-mana. Dimas Wu berdiri di atas pulau yang besar itu dengan hati yang kosong, dan kakinya pun tidak merasakan apa-apa, seolah-olah dia hanya menginjak kekosongan, dan akan jatuh ke jurang yang dalam kapan saja. Selain itu, meskipun udara di pulau itu sangat segar, tetapi juga luar biasa dingin. Udara dingin yang masuk ke tubuh Dimas Wu membuat tubuh hingga hatinya merasa dingin, dan setiap selnya pun bergetar dengan ringan. Ekspresi Sylvia Bai dan pria bergigi tajam juga sangat serius, dan pada saat yang bersamaan mata mereka menunjukkan ekspresi yang sangat waspada. Adam Fu tidak berekspresi apapun dan berjalan perlahan menuju tengah pulau bersama mereka bertiga. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, mereka berempat sampai ke sebuah istana yang megah. Pintu gerbang istana itu terbuka, dan Adam Fu langsung membawa mereka bertiga melewati gerbang itu dan berjalan ke dalam istana tanpa ragu-ragu. Aula di dalam istana sangat luas, terang, dan megah. Pilar bangunannya terukir dengan gambar bunga yang dicat dengan warna-warna yang indah. Semuanya tersusun dengan sangat mempesona, elegan, dan megah. Ini adalah kuil Tianqi. Aula yang luas dan kosong itu sangat sepi dan sunyi, dan hanya ada satu sosok yang berdiri di bagian atas aula dengan punggung yang menghadap ke pintu. Sosok punggung itu terlihat ramping dengan mahkota emas di kepalanya. Dia mengenakan jubah brokat, sabuk giok sutra emas dengan pola laba-laba di pinggangnya, dan bagian paling bawah dari jubahnya bertepian emas. Sulamannya sangat teliti, dan jubah brokat itu disulam dengan motif naga terbang. Teknik border naga terbang itu sangat bagus, seolah-olah naga itu hidup. Terlihat dengan jelas bahwa itu adalah orang kaya yang luar biasa.
Adam Fu berdiri di tengah aula itu dengan menundukkan kepalanya pada sosok berjubah emas itu, dan berkata dengan hormat, "Ketua, mereka sudah ada di sini." Setelah mendengar itu, sosok punggung itu perlahan berbalik menghadap beberapa orang yang ada di aula. Dia adalah pria muda tampan yang sangat luar biasa. Ia memiliki kulit yang cerah, wajah yang menonjol dan bentuk yang tajam seperti dipahat. Matanya sangat indah, tetapi tatapannya yang menakutkan itu sangat dalam dan dingin. Dia memiliki aura agung dan elegan, dan bahkan aura arogan yang lebih menakjubkan. Dia tampaknya terlahir sebagai seorang kaisar yang ditakdirkan berada di posisi yang tinggi, sombong dan berkuasa atas dunia. Dia adalah ketua dari Sekte Tianqi, Argus Feng. Begitu Argus Feng berbalik, pandangannya langsung tertuju pada Sylvia Bai. Dia menatap Sylvia Bai dengan diam, dan berkata dengan sinis, "Apakah aku memperlakukanmu dengan tidak baik?" Kalimat yang sederhana itu telah mengungkapkan ketidakpuasan dan kemarahan Argus Feng terhadap Sylvia Bai, serta sedikit kesedihan dan ketidakberdayaan. Ekspresi Sylvia Bai sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Dia berhenti sejenak sebelum melontarkan sepatah kata dengan perlahan, "Baik." Argus Feng tiba-tiba melangkah keluar dan mendekati Sylvia Bai. Kemudian, ekspresinya menjadi dingin, dan dia berkata dengan nada bicara yang tajam, "Lalu kenapa kamu melakukan ini padaku?" Setelah mengambil langkah, aura Argus Feng seketika meningkat beberapa tingkat, dan sedikit kemarahan terlihat jelas di matanya. Sylvia Bai mengatuk mulutnya, dan berkata dengan tenang, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Argus Feng membuka mulutnya dengan perlahan dan mengatakannya dengan jelas, "Kamu tahu lebih baik tentang apa yang aku bicarakan daripada siapapun. 100 tahun yang lalu, kamu diam-diam membantu Larvis Wu, dan aku telah menyadarinya sejak dulu, tetapi aku tidak menyalahkanmu dan memilih untuk pura-pura tidak tahu. Aku melakukan itu hanya untuk memberimu kesempatan, dan berharap semoga kamu bisa berintrospeksi, tetapi apa hasilnya sekarang? Larvis Wu menghilang, dan kamu malah memunculkan seorang Dimas Wu untukku. Sylvia Bai, apa kamu benar-benar menyukai penduduk bumi?" Menantu bodoh yang hebat, bab 746 Ketua Sekte Tianqi, 2. Argus Feng mengucapkan kata-kata itu dengan sangat sedih dan juga dengan suara yang marah. Wajahnya yang tampan dan polos itu pun penuh dengan amarah yang kuat. Karena kemarahan Argus Feng, seluruh kuil Tianqi menghasilkan tekanan yang sangat kuat dan mengerikan. Argus Feng memiliki terlalu banyak dendam terhadap Sylvia Bai. Sylvia Bai selalu bisa mendapatkan apapun yang dia mau di Sekte Tianqi. Sebagai wanita sakti, dia memiliki status yang sangat tinggi, dan yang paling penting adalah Argus Feng si ketua lebih pilih kasih terhadapnya. Argus Feng sangat mementingkan Sylvia Bai, dan dapat dikatakan bahwa dia sangat memperhatikan dan menyayangi Sylvia Bai. Karena itulah, Sylvia Bai bisa bertindak sesuka hatinya di Sekte Tianqi. Namun, sejak Larvis Wu muncul, semuanya telah berubah. Hubungan antara Argus Feng dan Sylvia Bai jelas telah merenggang. Meskipun semua orang di Sekte Tianqi tidak memahami alasannya, tetapi mereka dapat merasakan bahwa kesukaan Argus Feng untuk Sylvia Bai perlahan-lahan memudar. Meskipun identitas dan status wanita sakti Sylvia Bai tetap tidak berubah, namun tanpa perlakukan khusus dari Argus Feng, perlakukan yang diterima Sylvia Bai di Sekte Tianqi juga anjlok. Dulunya, bahkan jika Sylvia Bai melakukan kejahatan yang keji pun, beberapa sesepuh juga tidak akan berani melakukan sesuatu terhadap Sylvia Bai, karena mereka tahu bahwa Argus Feng berpihak pada Sylvia Bai tanpa syarat. Tetapi favoritisme itu tidak pernah terlihat dalam 100 tahun terakhir ini lagi, jadi para sesepuh tidak terlalu takut pada Sylvia Bai hari ini. Ekspresi Sylvia Bai sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Argus Feng. Dia menatap Argus Feng dengan tatapan yang rumit, dan berkata dengan suara yang rendah, "Karena kamu sudah tahu tentang aku dan Larvis Wu, kenapa kamu tidak menyalahkanku dari awal?" Tatapan Argus Feng menjadi dalam.
Dia mengerutkan keningnya dan berkata pada Sylvia Bai dengan menggertakkan giginya, "Kenapa? Apa kamu benar-benar tidak mengerti maksudku?" Setelah mengatakan itu, Argus Feng tiba-tiba terdiam. Kemudian, dia membuka bibirnya dan berkata dengan marah, "Selama 100 tahun terakhir ini, aku selalu menunggumu untuk mengaku dan minta maaf padaku. Padahal kamu tahu, selama kamu bersedia minta maaf padaku, tidak peduli apapun yang telah kamu lakukan, aku pasti akan memaafkanmu, tetapi mengapa kamu begitu ingin mengecewakanku? Kenapa kamu masih ingin menyakiti hatiku seperti ini?" Semakin Argus Feng berbicara, kesedihan dan kemarahannya semakin meluap, dan emosinya pun terlihat dengan jelas tanpa bisa ditahan. Jika kejadian Larvis Wu saat itu menimbulkan konflik dan celah pemisah antara Argus Feng dan Sylvia Bai, maka kejadian di Mas Wu kali ini benar-benar telah menghancurkan hati Argus Feng. Sejak berlatih, Argus Feng telah menunjukkan bakat dan kemampuannya yang luar biasa. Keistimewaannya pun tidak tertandingi. Oleh karena itu, dia memiliki status dan kekuatannya saat ini. Sebagai raja unik dari Sekte Tianqi, Argus Feng selalu bertindak dengan penuh semangat dan tegas, dan tidak ada yang berani membangkangnya. Jika ada orang yang bermaksud jahat atau melakukan kesalahan, meskipun kesalahan itu sangat kecil, orang itu juga harus mendapatkan balasan yang sangat berat. Hanya Sylvia Bai yang menjadi pengecualian dari metode pembunuhan Argus Feng. Larvis Wu adalah musuh seumur hidup Argus Feng, dan juga orang yang paling dibenci oleh Argus Feng, tetapi Sylvia Bai malah diam-diam membantu Larvis Wu di belakangnya. Hal itu jelas telah membuat Argus Feng marah, tetapi Argus Feng juga tidak menghukum Sylvia Bai. Selama bertahun-tahun, alasan mengapa Argus Feng tidak menghiraukan Sylvia Bai adalah karena dia ingin Sylvia Bai berinisiatif untuk mengakui perilakunya, menceritakan alasannya, dan kemudian meminta maaf kepada dirinya. Jika Sylvia Bai berinisiatif membicarakan hal ini dengannya, Argus Feng juga tidak akan mempermasalahkan kesalahannya dan selalu mendukungnya seperti biasanya. Namun, setelah menunggu selama 100 tahun, dia tidak hanya tidak mendapatkan permintaan maaf Sylvia Bai, tetapi juga mendapatkan pengkhianatan sepenuhnya dari Sylvia Bai. Hal itu benar-benar membuat Argus Feng sangat murka. Semakin Argus Feng peduli, maka rasa kekecewaan dan kemarahannya semakin kuat. Sylvia Bai mengerutkan keningnya. Dia menatap Argus Feng dengan serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan orang lain. Jika tindakanku telah menyakitimu, aku minta maaf, tetapi aku harap kamu tidak menyalahkan orang lain untuk hal ini." Meskipun Sylvia Bai meminta maaf atas tindakannya, tetapi arti utama dari kata-katanya adalah untuk melindungi Dimas Wu. Argus Feng tersenyum dengan sinis, dan dalam senyumannya itu terdapat sedikit kesedihan atas menertawakan dirinya sendiri. Kemudian, dia menatap Sylvia Bai, dan berkata dengan sinis, "Sampai sekarang, kamu masih ingin melindungi penduduk bumi itu." Tanpa memikirkannya, Sylvia Bai pun berkata dengan tegas, "Aku sudah pernah berjanji bahwa aku akan melindunginya sepenuhnya." Kali ini, kemarahan Argus Feng benar-benar telah meledak. Seluruh wajahnya seperti tertutup es karena ekspresinya yang dingin, dan seluruh tubuhnya juga melepaskan aura pembunuh yang tidak ada habisnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Sylvia Bai, kamu yang memaksaku untuk membunuhnya secara pribadi." Begitu selesai mengatakan itu, Argus Feng langsung menyerang Dimas Wu dengan telapak tangannya tanpa ragu sedikit pun. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.